Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12, masih bab 7 bagian yang terakhir, yakni berkaitan dengan massa, momentum, dan energi relativistik. Maksudnya adalah massa relativistik, kemudian momentum relativistik, dan energi relativistik. Massa, momentum, energi menurut Einstein pada benda yang bergerak mendekati cahaya. Anak-anak, prinsipnya hampir sama dengan yang video sebelumnya ya, yang tentang panjang relativistik dan dilatasi waktu. Untuk massa relativistik ini nanti juga sama. Di sini ada M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, M0 atau dikenal dengan massa diam gitu ya. Tapi itu maksudnya adalah massa benda diamati oleh pengamat yang berada pada kerangka acuan yang sama dengan bendanya. Misalkan massa bendanya di bumi ditimbang, diamati oleh orang yang di bumi. Jadi massa dan pengamat dalam satu kerangka acuan. Kemudian kalau M ini adalah massa benda yang diamati oleh pengamat yang berada pada kerangka acuan yang bergerak ya, atau kerangka acuan yang berbeda dengan bendanya. Bendanya di bumi, pengamatnya adalah berada di pesawat yang bergerak dengan kecepatan mendekati C, misalkan 0,5 C. Jadi pengamat dan bendanya berbeda kerangka acuan. Nah, ini adalah hubungan massa relativistik dengan massa diam atau massa yang antara pengamat dan yang diamati satu kerangka acuan. Baik, kemudian ada hubungannya antara massa itu dengan momentum. Makanya setelah massa, kemudian kita bahas momentum. Ingat anak-anak, tentang pembahasan momentum ya, di kelas 10 dijelaskan bahwa P momentum itu adalah massa kali V, M kali V. Nah, karena massanya gunakan massa relativistik, makanya kemudian momentumnya juga begitu, tinggal massa relativistik dikalikan V. Nah, ingat V-nya adalah kecepatan mendekati cahaya, sehingga akhirnya momentumnya adalah M0 kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Intinya adalah ini adalah massa relativistik kemudian dikalikan dengan kecepatan dari benda. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah energi ya. Energi kinetik ya, karena memang di situ bahasanya kan gerak. Jadi bukan energi potensial tapi energi kinetik ya, karena bergerak punya kecepatan tertentu maka EK. Ingat bahwa pada pembahasan energi kinetik klasik dulu waktu kelas 10 ya, maka kalau nggak kelas 10 ya insya Allah kelas 10 ya, itu tentang energi itu kan energi kinetik setengah mv kuadrat. Itu menurut fisika klasik ya, fisika yang pendasarannya oleh Newton. Tapi kalau relativistik di sini, Einstein menjelaskan bahwa energi kinetik itu adalah energi total dari benda tadi ketika bergerak dikurangi energi diamnya. Ingat ya, energi kinetik menurut Einstein adalah energi total saat dia bergerak dikurangi energi diamnya. Nah, kalau saya tuliskan di sini, EK adalah MC kuadrat min M0C kuadrat. M-nya ini adalah massa pada saat dia bergerak. Kan dari konsep massa tadi, kalau dilihat seperti ini kan massa saat bergerak tambah berat. Karena kan dia dikurangi yang di bawah 1, maka hasilnya menjadi lebih besar. Makanya di sini nanti ini lebih berat dibandingkan ini, sehingga akhirnya kalau dikurangkan ada selisih harga. Nah, selisih harga itulah namanya energi kinetik relativistik. Nah, anak-anak, E
E itu adalah energi total benda saat bergerak. Ya. Kemudian E0, M0C kuadrat itu E0. E0 itu adalah energi diam atau energi di mana antara pengamat dengan yang diamati satu kerangka acuan. Sehingga akhirnya EK lebih simpel dituliskan EK sama dengan E min E0. Itu adalah energi kinetik relativistik. Nah, anak-anak, inilah yang terakhir tentang pembahasan relativitas Einstein. Baik, untuk memahami, mari kita mencoba untuk melihat contoh soal dalam hal ini. Saya berikan 3 contoh soal biar lebih paham. Baik anak-anak, untuk soal yang pertama saya ambilkan dari buku Sakuvindo halaman 242 nomor 22 pilihan ganda. Saya bacakan UN 2007 ya, soal tipe, penalaran dan pemahaman konsep. Kelajuan sebuah partikel ketika energi totalnya 5/4 kali energi diamnya adalah. Nah, soalnya simpel, anak-anak. Jadi, kalau diketahui energi total E-nya sama dengan 5/4 energi diamnya, berarti dia bergerak dengan kecepatan berapa? Baik anak-anak, kita coba jawab. Ya. Cara menjawabnya, tadi yang rumus E itu kan sama dengan MC ya, kuadrat ya. Jadi rumus dari energi total itu adalah MC kuadrat. Kalau rumus energi diamnya M0C kuadrat, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini saya tuliskan E-nya kan 5/4 E0. Saya tuliskan di sini 5/4 E0. Energi diamnya sama dengan massa, ini adalah massa relativistik ya. Saya rubah rumusnya adalah M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat gini ya. Kemudian dikalikan dengan C kuadrat. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di sini, ini yang saya lingkari ini M0 C kuadrat, ini adalah E0, energi diamnya. Sehingga akhirnya kita bisa tuliskan 5/4 dikalikan E0 sama dengan E0 dibagi dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat dalam akar. Nah, maka di sini ada E0, kita coret sehingga kita hilangkan E0-nya, anak-anak. Nah, begini. Maka akhirnya persamaannya tinggal 5/4 itu sama dengan ini ya, 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kita naikkan perkalian silang gini ya. Jadi akhirnya akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 4/5. Kalau mau jumlah seperti ini, agar hilang akarnya kita kuadratkan. Nah, jadi yang ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dikuadratkan hilang, tinggal dalamnya saja 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Kemudian sama dengan ini saya beri ini ya, biar tidak mengacaukan. Nah, ini kuadrat 16 dibagi 25. Nah, gini ya. Nah, anak-anak, ini pindah ke sini, min pindah ke sini jadi plus. Ini pindah ke sana jadi min. Gitu ya. 1 karena penyebutnya adalah 25, maka dibuat 25/25. Jadi akhirnya menjadi
25 per 25 dikurangi ke sana jadi min 16 per 25 sama dengan ke sini jadi plus V kuadrat per C kuadrat. Nah, gini. Jadi sudah saya menyebutnya 25 dikurangi 16 9 ya. 9 per 25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Karena kita nyari V-nya, C-nya pindah ke sana. Ya, saya perbaiki, tak operkan di sini ya saya. Jadi V kuadrat akan sama dengan 9 per 25 C kuadrat. Jadinya begini. Nah, ini biar selesai kita akar. Ya, kita akar. Ini juga kita akar. Sehingga akhirnya V sama dengan akarnya 9 tinggal 3 ya. 3 akarnya 25 5. Kemudian C kuadrat diakar tinggal C atau 0,6 C. Nah, jadi kecepatan dari pesawat yang mempunyai energi totalnya 5/4 energi diam itu kalau dia punya kecepatan 0,6 C. Baik anak-anak, untuk yang nomor 2, Pak Anang ambilkan dari halaman dari buku Saku Vindo halaman 239 nomor 2 uji prestasi mandiri 7.2. Saya bacakan, massa diam sebuah benda 1 gram. Jika benda itu bergerak terhadap bumi dengan kecepatan 0,6 C, berapakah energi kinetik benda tersebut? Nah, anak-anak, ketika diketahui masanya 1 gram, kita rubah dulu dalam MKS. Jadi 1 gram itu dijadikan kilogram 10 pangkat min 3 ya, 1 ya, kilogram. V-nya MKS masalahnya, C itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berapa EK-nya? Nah, kalau kita lihat tadi, konsepnya Einstein bahwa EK itu bukan setengah MV kuadrat anak-anak ya. EK itu kalau menurut Einstein adalah energi totalnya. Jadi min E0 energi diamnya. Jadi gitu. Nah, sehingga kalau kita kaitkan sama masanya, ini adalah M dikalikan C kuadrat. Nah, karena memang Einstein berpendapat energinya itu adalah MC kuadrat ya. Kemudian dikurangi M0 C kuadrat. Nah, biar bagus nanti menghitungnya, ini saya carikan dulu aja berapa M-nya ya, disendirikan, dipisah saja. Dari kalau digabungkan di sini nanti ya bisa sih, tapi kemudian nggak enak wal-walan ya. Saya ambilkan di sini ya, ini ya, nanti langsung tak lanjutkan ke situ ya. Jadi kita cari dulu M-nya. M adalah massa benda pada saat dia bergerak mendekati C. Tadi adalah M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, hasilnya adalah M0-nya adalah 10 pangkat min 3. Satunya enggak usah, enggak apa-apa. Dibagi dengan akar dari 1 min V-nya adalah 0,6 C kuadrat langsung ya. 0,6 itu adalah 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, anak-anak, C sama C kuadrat, C kuadrat sama C kuadrat habis. Nah, sehingga tinggal 0,36, 1 min 0,36, sebentar, 10 pangkat min 3 per 1 dikurangi 0,36 itu adalah akar dari 0,64. Nah, jadi 10 pangkat min 3 per 0,8. Nah, jadi anak-anak, itu M-nya berarti itu kan 10 pangkat min 3, 0,8 itu saya jadikan gini aja, 8 per 10 kan begini ya. Nah, sehingga akhirnya ini naik ya, ini naik seret begini ya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan sama dengan 10 per 8 kali 10 pangkat min 3. Ya, ini adalah masanya ya.
Jadi nah, ini kalau misalkan kita selesaikan, jadi 10 pangkat min 2 per 8 kilogram. Ini masanya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ya, maka kita perbaiki begini, ya, M min M0 dikalikan C kuadrat biar simpel. Ya. Nah, akhirnya kita masukkan tadi. Nah, ini ya. Jadi kita kembali ke sini aja ya biar sama-sama pangkat min 3-nya ya. Nah, 10 per 8 10 pangkat min 3 dikurangi, nah itu masalahnya ya, 1. Ini biar bisa dikurangkan, kita jadikan 8/8 ya. 8 per 8 10 pangkat min 3. Jangan lupa dikalikan C kuadrat. Nanti C-nya kita masukkan nanti. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini 10 dikurangi 8 kan 2 ya. Jadi akhirnya di sini EK-nya akan sama dengan 2 per 8 dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian C kuadrat. Nah, begini aja sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau ingin lebih detail dalam angka semuanya, ini kan joule ya. Maka ini bisa kita rubah C-nya. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi akhirnya EK ini akan sama dengan 2 per 8 10 pangkat min 3. C-nya 3 kali 10 8, 3 kuadrat itu adalah 9. Nah gini ya, 10 pangkat 8 kuadrat itu adalah 10 pangkat 16. Jadi C kuadrat itu adalah adalah 9 kali 10 pangkat 16. Itu C kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan, ya berarti 2 dikalikan 9, ini 18. 18 per 8 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 dengan 16 berarti 13 joule. Nah, kalau misalkan mau menyelesaikan ini kan sama aja 2 kalau dibagi 8 kan 2, 16 bagi 8 kan habis ya 2, sisanya 2 dibagi 8 seperempat. Jadi seperempat itu adalah 0,25. 2,25 10 pangkat 13 joule. Nah, ini energi kinetiknya. Nah, baik anak-anak, mungkin itu. Oh ya, sebenarnya tadi maunya 3. Cuma karena sudah panjang menurut Pak Anang cukuplah sekiannya 2 aja. Nanti anak-anak bisa melihat soal-soal yang lain, dicoba sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.